Baik, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para panelis. Acara akan dipandu oleh Ibu Moderator kepada Ibu Herindiah Kartikayuni, SSC Part 4. Dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu para panelis yang telah meluangkan waktunya ya jauh-jauh dari berbagai tempat untuk datang ke sini. Ya mungkin ada juga yang tersesat menuju ke sini, tapi ya kita bersyukur bisa berkumpul di sini. Ya kita buat suasana santai tapi serius ya. Jadi adapun susunan acara fokus group discussion pada pagi hari ini adalah lanjutan dari fokus group discussion yang telah kami lakukan pertama kali, yaitu pada bulan Januari 2022, dan pada fokus group discussion pada waktu itu telah menghasilkan jawaban atas rumusan masalah, yaitu menemukan analisis SWOT atas potensi wisata dan UMKM yang ada di Desa Peta Gianyar. Adapun rundown atau susunan acara pada hari ini, yang pertama akan diawali oleh pemaparan peneliti yang diwakilkan oleh Ibu Dr. Nilo Komang Chandra Dewi, SEFM. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan para panelis, yang pertama oleh Bapak An Agung Gede Putrawan, SOS MSI, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Kemudian dilanjutkan dari akademisi, yang pertama dari Bapak Dr. Inyoman Sudiarto, SE Par dari Universitas Udayana. Mohon maaf, ada koreksi. Jadi setelah Bapak An Agung Gede Putrawan, SOS MSI, akan dilanjutkan terlebih dahulu oleh Ibu Niluh Gede Ika Suari, SE MSI dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Inyoman Sudiarto, SE Par dari Universitas Udayana. Dilanjutkan dengan Bapak Dr. Imade Bayu Wisnawo, APAR MM Par dari Universitas Triatma Mulia. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Dr. Nilo Putu Agustini Karta, SST Par SEMM dari Universitas Triatma Mulia. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Agus Anggayana dari Dr. Bapak Agus Anggayana dari Universitas Triatma Mulia, dan terakhir oleh Bapak Iwayan Wardike, SST Par dari praktisi atau Head of Social Affairs and Development Rumah Belajar Moringa Indonesia. Jadi demikian susunan acara dan panelis yang akan menyampaikan pemaparan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Ibu Dr. Chandra untuk mempresentasikan materi. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Izinkan saya membuka masker karena saya sudah vaksin yang ketiga. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas autensinya terhadap undangan kami, bahwa di acara FGD yang kedua ini para undangan sudah bersedia hadir untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan yang sudah kami terima di Google Form, yaitu tentang riset kami. Dan Bapak Ibu yang Kepala Dinas, dia nak nyuruh untuk presentasi dan hanya memberikan sedikit masukan karena pemikiran akademisi dan juga praktisi akan kemungkinan akan ada sedikit perbedaan. Dan disinilah kami hadirkan para aparat desa, di mana menjadi objeknya di riset kami, sehingga apapun hasil pemikiran dari para akademisi dan juga praktisi yang nantinya akan bisa kita lakukan dari riset ini. Namun sebelumnya saya adalah ketua peneliti, yaitu Bu Komang Chandra Dewi, dan ini adalah tim peneliti kami. Sesuai dengan player ada Bu Herindiah, kepakarannya di bidang pariwisata, kandidat doktor. Dan selamat datang kepada Bapak Dr. Sudiarto,
yang agak tersesat ya, karena Google Map-nya yang dimarah katanya Bu Eka nggak tersesat dari dulu Pak. Ini calon Prof Niki Bu Eka. Dan inilah suhunya Pak Bayu dan suhunya Bu Erin. Jadi saya datangkan sekaligus pakar kepariwisataan. Dan satu lagi anggota tim kami yaitu Nilo Sili Antari SE MSI yang kepakarannya di bidang ekonomi. Dan saya sendiri kepakaran saya di bidang marketing entrepreneur. Karena kebetulan di ilmu doktor saya mengambilnya di bidang pemasaran yang digabung dengan kewirausahaan. Nah, adapun riset kami tadi dari sambutan Pak Rektor bahwa kita adalah 500 kampus yang terpilih dari 2000 proposal ya di riset keilmuan. Bisa minta tepuk tangannya? Di mana riset keilmuan ini pertama kali diadakan di tahun 2021 yang diberikan khusus kepada para dosen beasiswa berupa riset. Di mana riset itu ada 3 skema, riset mandiri, riset desa, dan riset kewirausahaan. Dan kami bertiga memilih riset tentang desa. Kenapa? Karena tahun kemarin ada riset yang juga dihadiri oleh Bu Eka kemarin, yaitu untuk entrepreneur UMKM yang di Desa Petak. Jadi kami melanjutkan tahun ini selama setahun riset keilmuan skema riset desa. Karena pemikiran kami mengabdi ke desa itu adalah suatu hal yang memang kami inginkan sebagai seorang praktisi yang hanya bisa menyumbang di bidang keilmuan kami. Nah, adapun judul yang kami berikan, sebenarnya judul kerennya adalah entrepreneurial marketing. Itu judul dari buku yang saya terbitkan di tahun 2019. Nah, entrepreneurial marketing adalah mengintegrasikan antara pemasaran dan kewirausahaan menjadi satu, di mana akan diterapkan kepada UMKM. Kebetulan kompetensi saya di bidang UMKM yang saya sinergikan dengan desa wisata. Karena itu adalah isu-isu yang terbaru, bagaimana di masa pandemi ini adalah UMKM kita harus bangkit karena kita tidak bisa mengharapkan di sektor pariwisata. Dan kami didukung oleh 5 para mahasiswa yang memang itu khusus untuk mencari data ataupun melakukan survei ataupun wawancara kepada masyarakat. Oke. Dan selanjutnya, adapun yang latar belakangi riset kami adalah bahwa UMKM ini memiliki peran yang sangat strategis. Namun UMKM memiliki kelemahan yang begitu banyak. Ya, kita sudah tahu secara umum kelemahan UMKM yaitu di permodalan, kurang berinovasi, kurang memiliki daya saing. Nah, disinilah kami mencoba membuat suatu riset bagaimana melihat kondisi tentang kelemahan UMKM itu. Kami khusus untuk peningkatan daya saing. Karena melihat UMKM sangat banyak tumbuh di berbagai desa ataupun berbagai daerah. Ini sebenarnya dasar kami melakukan suatu riset. Bagaimana saya ingin meningkatkan daya saing UMKM yang nantinya mendukung pariwisata. Oke. Dan itu salah satu yang dibuat oleh Pak Bayu Wisnawa yang saya pakai 2 bukunya, ya, branding tentang desa wisata dan bagaimana pemasaran pariwisata yang disinergikan dengan UMKM itu sendiri. Terima kasih Pak Bayu yang sudah mengajarkan saya buku. Tinggal saya minta buku dari suhunya saja Pak Sudiarte. Oke, lanjut. Selanjutnya rumusan masalah kami yang kemarin di FGD pertama, bagaimana peran UMKM dalam mendukung pariwisata di Desa Petak, itu sudah dijawab dan kami sudah simpulkan. Dan sekarang kita analisis strategi apa yang tepat setelah kita mengetahui suatu analisis untuk pengembangan UMKM yang nantinya kita sinergikan dengan desa wisata, khususnya Desa Petak. Selanjutnya, nah ini tujuan penelitian untuk mengetahui peran UMKM dan strategi pemasaran serta model sinergitas yang nantinya yang kita akan buat sebagai suatu artikel model sinergitas yang tepat untuk keperluan di Desa Petak ini. Jadi kami mendatangkan aparat dari apa yang kami diskusikan hari ini, cocok tidaknya saran kami terhadap yang ada di Desa Petak. Nah, tahapan penelitian sudah kami lakukan, penggalian keunggulan UMKM sudah kita lakukan dan menyusun model sinergitas UMKM dan desa wisata di Desa Petak.
Selanjutnya ini adalah potensi UMKM Desa Peta, yaitu dari jajanan Bali, ukiran, terus ada peralatan upacara adat, kerajinan, dan potensi desa wisata seperti yang kami dapatkan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, dari kita mulai mengarah ke karakteristik responden. Bahwa karakteristik responden yang kami dapatkan dari Sekretaris Desa Pak Eka, terima kasih, bahwa ternyata potensi yang harusnya kita kembangkan kewirausahaan itu tinggi, karena yang belum atau tidak bekerja sebanyak 960. Ya, itu data yang 2000 ya Pak ya. Namun yang UMKM ternyata cukup banyak, sebanyak yaitu 711 ada wirausaha. Tapi mohon maaf, belum saya benar terdengar apa olahan utama Desa Peta, padahal ada 711. Dan yang pelajar mahasiswa ada 636 dan petani itu 594. Makanya kami melihat potensi agro itu sangat besar. Ya, oke lanjut. Nah, jenis UMKM yang paling tertinggi yang kita bisa lima itu adalah yang pertama jelas warung. Ya, karena hampir Bapak dan Ibu kalau masuk ke Desa Peta pasti warung di kanan kiri sudah ada. Namun ini adalah sebenarnya sudah potensi. Lanjut kita lihat juga ukiran yang menjadi ciri khas Desa Peta. Ya, ternyata ukirannya sudah sampai tingkat nasional ya Pak Eka ya, kemarin sudah dikirim. Dan jaje Balinya. Jaje Bali yang kita akui adalah Rakla, terus yang kita lihat Rengginang, terus Kali Adreng yang sangat potensi yang harusnya bisa dikembangkan. Namun